banyak sekali kegiatan yang kita lakukan di Papua sampai saat ini. Nah, setelah itu ya dan operasional dan lain-lain ketika kita ingin terjun ke masyarakat. Nah, saya menggunakan waktu itu gaji saya selama 2 atau 4 bulan itu kisaran 18 juta saya gunakan untuk operasional dakwah saya di Papua. Nah, 4 bulan 18 juta itu habis ya, karena kalau di Papua itu kan ya pertama serba mahal, terus ketika kita ingin menjangkau satu lokasi ke lokasi yang lain juga membutuhkan dana yang nggak sedikit. Nah, akhirnya 18 juta itu bertahan hanya beberapa bulan. Nah, ketika dana itu habis, saya bingung. Apakah saya harus pulang ke Tegal atau saya harus melanjutkan dakwah saya ini? Ketika itu banyak yang menyarankan, udah mas, nyari sumbangan aja gitu kan, buka apalah gitu. Pasti banyak yang mau donasi kok. Cuman kembali lagi bahwa saya itu seorang santri, kita bagaimana di pesantren sudah biasa diajarkan hidup mandiri gitu kan. Nah, ketika ada tantangan seperti itu, saya nggak langsung wah ya nyari sumbangan enggak. Tapi saya waktu itu teringat dawuhnya Mbah Maimun Super. Beliau pernah mengatakan, seorang santri, seorang ustadz atau seorang dosen atau seorang mahasiswa harus punya usaha, harus punya bisnis lah. Kenapa? Karena agar hatinya itu merdeka dari keinginan diberi oleh orang lain. Artinya gitu. Waktu itu saya tertarik, wah berarti begitu kegundahan saya pada saat itu tiba-tiba mendapatkan kos seperti itu, wah, saya langsung bangkit, berarti saya harus menjadi seorang pengusaha. Ketika itu problem mulai muncul. Ketika itu pertama saya harus berpikir mau usaha apa, kemudian modalnya dari mana, nanti menjalankannya bagaimana. Wah, jadi banyak sekali pikiran-pikiran yang seperti itu. Sehingga pada saat itu saya juga akhirnya punya apa ya maksudnya, punya pikiran yang satu seperti ini. Kalau hanya selama ini banyak hal yang akhirnya kita tidak kerjakan karena sesuatu itu hanya dari kepala, nggak sampai kita kebanyakan mikir, nggak ada aksi gitu kan. Setelah udah saya coba bikin bisnis modelnya, karena saya santri, kalau bicara bisnis di kalangan pesantren kan pasti banyak. Waktu itu akhirnya itulah yang melahirkan bisnis pertama saya yang namanya Distro Kang Santri. Jadi pada saat itu waduh sedih, ya nggak ada modal tapi harus punya bisnis. Caranya gimana? Saya punya teman di pesantren namanya Mas Naseh. Saya cerita, mas, saya mau jadi mau bisnis nih loh. Oh, bisnis apa kang? Ini kan saya di Papua, saya sedang ngajar, saya sedang dakwah tapi kehabisan uang. Terus udah ada modalnya belum? Ya nggak ada modal. Makanya saya cerita ke sampean ini gimana solusinya. Dia bilang kalau bisnis nggak ada modal itu nggak akan jalan gitu kan. Karena yang pertama ketika kita ingin menjadi seorang pengusaha pasti yang kita perlukan adalah bisnis kan gitu. Kemudian saya bilang begini, enggak lah, kita seorang santri harus punya pikiran yang mainstream dari orang lain gitu kan. Kalau pikiran-pikiran kayak gitu, teori-teori yang udah ada itu udah bukan basi sih, tapi udah apalah. Coba kita buat sesuatu yang baru lah di kehidupan kita sendiri. Kita nggak harus dalam hidup ini nggak harus selalu mengamini teori-teori yang ada. Bahkan kita bisa membuat teori yang mainstream untuk diri kita sendiri. Saya bilang seperti itu. Terus gimana Kang Wahab? Udah kita seperti dalam surat Al-Fatihah ada ibadah dulu baru dapat pahala. Iya, karena itu ya karena style. Kita ibadah dulu baru minta pertolongan. Nggak ada sejarahnya yang namanya pertolongan dulu baru ibadah. Akhirnya pada saat itu apa yang saya lakukan? Saya menjadi seorang reseller. Itu awal mula perjalanan hidup saya dalam dunia bisnis itu. Saya menjadi seorang reseller. Nah, ketika menjadi seorang reseller itu menjualkan produk-produk orang lain, seperti ya banyak ya yang namanya reseller gitu kan. Karena kalau kita nggak mulai dari yang namanya sesuatu, kalau kita nggak mulai selama itu kita hanya berada pada titik itu. Tapi ketika kita memulai melangkah walaupun sekecil apapun langkah kita, itu pasti kita akan bisa entah kapan sampainya, entah kapan sampai ke tujuannya. Tapi ketika kita sudah melangkah pasti suatu saat pasti akan sampai. Yang jadi problem kan melangkah enggak,
ya bagaimana dia akan sampai gitu kan. Nah, setelah menjadi seorang wrestler itu ya kita hidup itu sebenarnya santai ya, santai aja gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita, sebagai junjungan kita juga pernah menjadi seorang pengusaha. Ya pernah menjadi, kalau bahasa sekarangnya itu kan dulu Rasulullah itu ketika berbisnis menjualkan produknya Siti Khadijah ya, dalam sejarah gitu kan. Kita nggak salah ketika kita menjadi seorang reseller. Diniati aja mengikut jejaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah sukses. Kenapa kok Rasulullah dalam bisnis bisa sukses? Yang pertama beliau siddiq amanah tabligh fatonah. Bagaimana beliau ya, jujur, bisa dipercaya, cerdas. Ya. Cerdas itu juga paling penting. Bagaimana beliau menyampaikan semuanya itu dia dengan kebenaran. Kita ketika berbisnis kemudian menghilangkan 4 sifat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak akan jadi. Misalnya kita dalam bisnisnya siddiq ya, kita jujur ya itu nggak jadi, nggak amanah juga nggak jadi. Jadi kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu dalam berbisnis, dalam berdakwah dan lain-lain, insya Allah itu kita akan menjadi orang yang baik lah. Kemudian setelah jadi seorang reseller itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nah mulai ada hasil. Jadi ngumpulin uang dari 5.000, 10.000 ya. Sampai akhirnya pada waktu itu 1 tahun kita saya punya uang yang saya kumpulkan dari menjadi seorang wrestler itu 15 juta. Ya itu ya lumayan pada saat itu ya, 15 juta untuk operasional. Waktu itu operasional 10 juta, yang 5 juta saya gunakan untuk modal. Itu pertama saya mempunyai alat ya, jadi pura-pura komputer, pura-pura laptop, saya nggak punya sama sekali dulu itu. Akhirnya saya jalankan bisnis itu di Depok, saya di Depok Jawa Barat, saya di Papua. Saya handle, pertama saya punya 1 karyawan itu yang namanya Nasah, yang saya ceritakan pada saat itu akhirnya menjadi karyawan pertama saya. Nah setelah itu jalan, itu pertama ya di Serokang Santri. Jadi gini teman-teman, kenapa kok waktu itu saya membuat misalnya kayak kaos NU, kaos santri, banyak sekali produk-produk yang buat yang berkaitan dengan santri. Jadi ada satu makalah dari seorang pembisnis flamboyan ya, namanya itu Mas Richard Branson. Beliau pernah mengatakan gini, jika dunia ini punya banyak masalah, maka cobalah kamu fokus pada satu masalah dan kemudian kamu membuat solusi dari satu masalah tersebut, maka kamu akan menjadi orang yang sukses. Nah dalam kehidupan kita misalnya ya di sekitar kita aja, berapa puluh masalah yang ada dalam sekitar kita. Coba kita fokus pada salah satu solusi masalah yang ada di sekitar kita. Ya misalnya kenapa kok akhirnya ada Gojek, ada Ruang Guru, ada Tokopedia. Itu kan bisnis-bisnis yang sebenarnya terlahir dari seseorang yang melihat masalah kemudian membuat sebuah solusi. Contohnya seperti saya di Serokang Santri dulu itu kisaran tahun 2013, 2014 itu orang susah nyari, misalnya nyari kaos santri, nyari produk-produk yang berkaitan dengan fashion ala santri, ala NU. Nah itu susah. Nah saya melihat masalah, misalnya saya sendiri melihat masalah itu sendiri. Di Papua saya pengen beli misalnya kemeja NU, susah, nggak ada yang jual. Pengen beli baju NU, susah. Hanya saya mencoba melihat satu masalah kemudian membuat satu solusi. Misalnya gini, Kiai Said Akil Siroj sebagai ketua PBNU kan pernah bilang gini, jumlah warga ini itu banyak, misalnya jumlahnya adalah 90 juta. Wah itu angka yang sangat luar biasa kan. Nah dari ketika beliau menerangkan angka itu, angka 90 juta, kita sebagai seorang santri, sebagai anak muda, ketika kita ingin menjadi yang sukses kan, kita di pesantren itu sebenarnya lengkap ya, ilmu yang kita belajar itu di pesantren. Saya ini kan dapat semua ilmu yang sampai detik ini saya amalkan, entah itu dalam bisnis, dalam apa-apa itu dari pesantren. Karena
secara pendidikan formal saya juga SMP nggak lulus, SMP nggak lulus. Sampai detik ini saya hanya punya ijazah itu madrasah ibtidaiyah setara SD lah. SD. Saya pernah sekolah SMP nggak lulus. Tapi mengantarkan saya seperti ini ya pertama seperti itu apa yang saya pelajari di pesantren saya coba amalkan. Kemudian kita sebagai kalangan santri ada istilah gini, al ilmu bitta'alum wal barokah bil hikmah. Apa artinya? Kalau kita ingin jadi orang alim, maka cukuplah kita belajar di pesantren. Belajar saja di pesantren, maka kamu akan menjadi seorang orang yang alim, orang yang pintar. Tapi ada satu yang sering terlupakan. Apa itu? Wal barokah bil hikmah. Jadi kalau kita ingin ilmunya berkah, tidak ada cara lain kecuali bil hikmah. Kita hikmah. Hikmah itu kan ya banyak yang bisa kita lakukan agar kita tergolong orang yang berhikmah. Maka yang problem yang terjadi pada saat ini, kenapa banyak orang alim misalnya kemudian kok ilmunya nggak parwah. Parwah itu apa sih? Ziyadatul khair, ya, bertambahnya kebaikan. Ya, karena itu mungkin ketika di pesantren kita hanya fokus kepada belajar, nggak pernah hikmah. Begitu lulus kita kabur dari pondok kan gitu ya, nggak hikmah sama sekali kepada guru, kepada pesantren, sehingga ilmu yang kita pelajari akhirnya ya seperti itu. Oke, kembali ke situ. Nah, apa yang saya pelajari di pesantren yang kemudian saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari? Ada istilah gini. Ini istilah yang mungkin saya buat sendiri sebenarnya. Ru'yatu syai' fi syai'. Lihatlah sesuatu dan kemudian temukan sesuatu yang lain. Jadi kita melihat sesuatu, ketika kita melihat sesuatu itu kita bisa melakukan sesuatu yang lain. Misalnya gini, saya dalam prakteknya saya melihat angka 90 juta warga NU, saya melihat angka itu. Kemudian apa yang saya temukan? Karena saya sebagai seorang entrepreneurship, maka yang saya temukan pertama adalah the bisnis. Wah, bagaimana kalau 90 juta ini 50% saja menjadi konsumen produk saya gitu kan. Atau lebih luasnya, misalnya jumlah warga Indonesia 250 ribu juta. Nah ini kalau 50% dari menjadi konsumen dari produk yang kita miliki atau bisnis yang kita jalani, wah ini kan amazing gitu kan, sangat luar biasa. Jadi problemnya selama ini kita melihat banyak masalah dalam kehidupan kita, tapi kita nggak pernah menemukan sesuatu yang kemudian dari sesuatu itu bisa menghasilkan dalam hal bisnis atau apapun. Kenapa? Ya problemnya itu. Jadi kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, ada ayat gini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Agar kita menemukan sesuatu dalam sesuatu yang kita lihat, maka ketika kita membaca sesuatu itu, Allahnya jangan ditinggal ya. Gusti Allahnya selalu di bawah. Jadi hanya asik melihat, oh ini. Jadi gini, dulu saya pernah ngisi di Gunadarma ya, Gunadarma Karawaci kalau nggak salah, Tangerang. Nah, waktu itu ada yang nanya, kebetulan sudah selesai kasus, baru selesai kasus bom di Surabaya. Ada satu mahasiswa bertanya gini, Mas Wahab, sebagai seorang pembisnis muslim, ketika ada tragedi bom Surabaya, apakah tragedi itu menurunkan omset dari bisnis Mas Wahab sebagai seorang muslim? Saya justru bilang gini, justru ketika ada bom Surabaya, omset saya naik 30%. Loh, orangnya kaget, loh kenapa? Bukannya harusnya turun karena mengaruhi ini dan itu. Enggak turun malah naik. Kenapa? Begitu ada bom Surabaya, pertama saya empati gitu ya, terus saya ya kasihan kepada korban-korban sebanyak hal lah, tapi saya nggak larut pada situasi seperti itu, nggak larut pada ya, perasaan yang seperti itu. Saya nggak larut, cukup setelah cukup hidup bisnis saya jalan. Wah ini saya harus langsung buat kaos. Saya buat kaos gini, puncak agama adalah cinta, dia yang bukan saudara dalam adalah saudara dalam kemanusiaan. Dalam satu hari kaos itu terjual kisaran 4.000 piece. Itu kan sangat luar biasa. Saya melihat bom yang saya temukan bukan hanya empati, bukan hanya miris, bukan hanya rasa marah kepada pelakunya dan lain-lain, tapi saya menemukan ide bisnis dalam situasi seperti itu. Nah, lebih luasnya di detik saat ini ya, kita kan mengalami sebuah cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu COVID-19 misalnya. Nah, dari corona ini kita sudah dapat apa, sudah mempelajari apa gitu. Kemarin begitu corona datang ya di Indonesia, saya ya sama seperti itu. Saya khawatir, saya takut, perasaan manusia itu ada. Cuman ya lagi-lagi gitu, kita
tidak boleh larut dalam situasi atau dalam apa yang namanya perasaan yang seperti itulah. Yaitu manusiawi, sekedarnya sudah cukup ya, ambil kopi kemudian kita saya berpikir apa yang bisa saya dapatkan di corona ini, di saat mungkin banyak teman-teman pembisnis yang gulung tikar ya, ada yang PHK karyawan, ada yang ini dan itu. Jadi gini, seorang pembisnis, seorang santri itu bukan hanya harus menjadi orang yang bisa. Orang yang bisa itu Allah, bahasa tegalnya itu jeprah itu banyak, saking banyaknya. Orang pintar itu banyak, saking banyak. Tapi orang yang siap jarang. Jadi selain menjadi orang yang pintar, kita harus menjadi orang yang siap. Ya misalnya gini, dalam situasi peperangan ya, dalam situasi peperangan, sebagai seorang prajurit, kita bukan hanya dibutuhkan dalam medan pertempuran, bukan hanya orang yang bisa nembak mah banyak gitu kan, tapi orang yang siap dalam kondisi apapun. Makanya kalau misalnya kalau kita lihat fashionnya tentara ada yang bawa senapan, selain bawa senapan dia bawa bom, dia bawa, karena misalnya dalam situasi yang genting satu senjata tidak bisa difungsikan, kita masih punya senjata yang lain. Nah, yang jarang dipikirkan kita sebagai anak muda, sebagai pembisnis adalah itu mempersiapkan dalam situasi apapun. Apalagi dalam kondisi seperti ini, banyak teman-teman yang kelabakan, misalnya masalah keuangan, padahal gajinya besar dan lain-lain, kok tiba-tiba baru beberapa hari sudah corona datang, ya sudah seperti goyang kehidupannya. Karena selama ini kita berpikir bahwa hidup kita di dunia ya akan fleksibel, akan seperti ini. Padahal perubahan itu ada, transformasi itu wajib dan pasti itu terjadi. Jadi cobalah dalam mindset kita bukan hanya menjadi orang yang pintar, tapi juga harus menjadi orang yang siap. Itu. Akhirnya saya praktekkan. Corona datang, saya buat riset apa nih yang bisa saya lakukan dan ini impact-nya banyak untuk orang lain. Lahirlah satu bisnis lagi yang namanya berkebun. Jadi permasalahan ada dalam kehidupan saya itu, kemudian setelah saya maksudnya seperti manusiawi ya, perasaan dan cukup, kemudian apa yang bisa saya lahirkan dari masa-masa seperti ini. Kalau di Papua saya melahirkan di Serukang Santri. Nah, di masa corona seperti ini saya melahirkan berkebunku. Itu unik sebenarnya. Itu lumayan. Kita punya banyak produk di berkebunku yang ya lumayan sih sebenarnya, karena produk-produk itu dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Jadi intinya itu, kita fokus pada satu masalah dan kemudian kita buat solusi dari masalah tersebut. Kita bukan fokus kepada masalahnya, tapi kita juga harus fokus kepada solusinya. Nah, itu salah satu perkataan Richard Branson yang mengatakan seperti itu. Ya, kita praktekkan aja kalau ada kata-kata seperti itu, coba beneran ya gitu. Nah, setelah itu jalan ya di Serukang Santri ya, di Depok. Nah, tahun 2000 berapa? 2016 saya selesai di Papua. Tahun 2016 pulang ke Depok. Saya kembang tuh di Serukang Santri yang dia tadinya hanya punya satu karyawan, sekarang kan kita ada kisaran 15 tim ya. Ada ya 15 tim. Nah, kemudian tahun 2018 saya tertarik, ada satu lomba yang menyelenggarain itu detik.com. Lombanya itu Depreneur, lomba pengusaha muda. Lomba pengusaha muda itu banyak pesertanya ya, dari berbagai daerah, dari berbagai latar belakang, dan saya yakin yang paling miris itu ya saya, teman saya juga menjalankan bisnis ya ala kadarnya. Jujur saya dalam bisnis juga manajemennya itu nggak seperti manajemen bisnis profesional pada umumnya. Bahkan kalau ditanya ada untungnya nggak, untungnya kalau dalam satu bulan masih bisa beli beras, masih bisa ini dan itu seperti untung gitu. Jadi kita nggak pikir pusing gitu. Nah, ketika daftar itu, saya lihat kok lawan perlombaan itu kok berat-berat sekali. Saya satu-satunya santri yang ikut pada perlombaan itu. Nah, kemudian ya saya suruh santri punya moto gini,
Santri kalah rupo menang dungo, santri kalah duit menang wirid, santri kalah kalah pangkat menang tirakat, kalah apa ya mau menang. Jadi saya punya keyakinan seperti itu. Bismillah. Ternyata apa? Begitu beberapa hari kita ikut, ternyata saya terpilih menjadi juara satu. Itu kan nggak pernah saya pikirkan dalam hidup saya seperti menjadi juara satu di lomba, apalagi wirausaha ya. Saya juga backgroundnya bukan seorang ekonom, bukan seorang pembisnis. Saya hanya seorang santri, ya, ya seorang santri yang mencoba belajar ya, mengamalkan apa yang saya pelajari, itu aja. Nah, itu juara satu. Beberapa bulan kemudian saya mendapatkan juara lagi, juara santri Pioneer Award 2018, itu juga se Indonesia. Jadi ini unik juga cerita-ceritanya. Mas Royan, saya punya staff namanya Mas Royan. Mas Royan ini, Mas ngapain? Ini ada lomba kayak gini, tapi batasnya udah hanya 1 hari. Saya bilang, ayo kita garap. Untuk pemberkasan administrasi, kita selesai itu jam 11.45, jam 12 pendaftaran ditutup. Mas Royan bilang gini, ini kalau apa kita diterima administrasinya, ini adalah sebuah keajaiban. Kita hampir aja telat. Hanya 1 menit lagi kita telat. Saya bilang gini, enggak, kita juara satu, santai. Kata Mas Royan, udah jangan sombong lah. Saya hanya senyum. Seminggu kita dihubungi panitia, selamat di Serokang Santri lolos masuk ke 10 besar. Wah, semua tim saya senang. Mas Royan apalagi, gimana nggak senang coba. Yang tadinya kalau diterima berkasnya saja itu adalah sebuah keajaiban. Nah ini kok masuk 10 besar. Royan manggil saya, Mas kita masuk 10 besar. Ini saya biasa aja gitu. Orang santai, juara satu kok. Jadi gitu. Kemudian beberapa hari saya dihubungi panitia, disuruh datang ke hotel Kartika Chandra, datang interview dan lain-lain. Pada saat itu tinggal 10 besar ya. 10 besar ini lagi-lagi gitu. Jadi tak lihat profilnya. Ini alumnus pesantren modern, ada alumnus pesantren kontor, ini ada micing-micing lah ya. Mereka juga mau dong sambil kuliah. Ya, saya sendirian yang SMP nggak lulus, tapi nggak apa-apa. Saya tetap bilang kita kasih juara satu. Jam 11 saya hubungi Royan dan teman-teman. Sini ke hotel, nginep di hotel. Waktu itu datang timku ada 7 orang datang. Mas bilang gini, Mas ini nggak mahal tidur di hotel kayak gini, kalem juara satu. Sombong sekali dari awal juara satu, kalem juara satu. Pagi-pagi mau pengumuman pemenang, wah yang lain ada yang baca doa ini dan itulah. Saya santai ngopi ngerokok. Mikirin juara satu kok, santai aja. Betul, begitu jam 9 pengumuman juara satu Sunday Pioneer Award kategori kreatif diraih oleh Abdul Wahab. Saya maju biasa aja, nggak gimana, nggak kaget, nggak apa. Saya maju, dapat piala, turun. Nah, ketika turun ini masalah baru terjadi. Tim saya langsung ngomong, Mas, sampai punya orang dalam ya. Kalau bicara orang dalam kita jadi ingat kata Nur Hadi Aldo ya. Jadi kunci orang sukses itu ada 4 ya. Berusaha, berdoa, tawakal, orang dalam. Enggak juga, saya bilang enggak, saya punya orang dalam, saya nggak kenal siapa-siapa di sini. Saya nggak kenal siapa-siapa di sini. Loh kok sampean ini dari pertama bilang juara satu, kemarin bilang juara satu, juara datang, sekarang terjadi juara satu, pasti punya orang dalam gitu. Enggak, gini. Jadi gini loh. Kenapa kok dari ketika saya daftar saya bilang kalau saya juara pasti juara satu ya. Kenapa kok kemarin saya bilang juara satu? Enggak, saya nggak punya orang dalam. Yang saya punya adalah husnuzon. Jadi selama ini orang hanya fokus pada 3 hal ketika dia ingin mendapatkan sesuatu atau mendapatkan kesuksesan. Pertama berusaha, berdoa, tawakal dan tawakal 3 kali. Ada satu yang kelupaan, apa itu? Hati yang berhusnuzon. Maksudnya berhusnuzon ketika dari awal saya mendaftar program itu, saya sudah berhusnuzon pasti juara satu. Nah, hadis kudsnya jelas, innallaha bizonil abdi. Allah itu tergantung prasangka hambanya.
Kalau kita berprasangka yang nggak baik, ya itu yang terjadi. Kalau saya berprasangka bahwa saya juara satu, itu yang terjadi. 60% itu adalah hasil dari zon. Maka banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, entah itu kebaikan, entah itu keburukan, entah itu yang nggak baik, itu salah satu faktor yang mendukung terjadinya hal itu adalah zona yang kita ciptakan. Misalnya saya dalam memulai apapun, bisnis apapun atau apapun yang saya dulu kan ada husnuzon, pasti saya berhasil. Dari zon, dari husnuzon itu kemudian lahirlah rasa optimis, ya, rasa semangat. Akhirnya terdorong sifat-sifat yang positif. Kalau kita coba, kebanyakan kita ketika melakukan banyak hal, pasti yang didahulukan adalah suudzon. Wah, pas ini gue bakal berhasil, ya udah, itu yang terjadi. Jadi coba dalam situasi apapun saya mengajak teman-teman semuanya, jangan lupakan satu hal yang penting dari tiga hal yang lain, yaitu husnuzon. Ya, husnuzon kepada diri kita, juga husnuzon kepada Allah. Ya, kita jahatlah ketika kita suudzon kepada Allah. Kita udah klik ya bahasanya, Allah kok itu nih. Nah, seperti itu akhirnya juara satu. Kemudian banyak ya yang kemudian saya buat, misalnya kayak santri online. Nah, santri online ini juga cerita. Jadi semuanya saya hanya cerita aja, saya nggak punya materi apa-apa, saya hanya cerita tentang hidup, tentang jalan hidup saya. Saya seperti ini ya, nggak ada manfaatnya juga nggak apa-apa. Santri online juga saya dirikan di Papua tahun 2015. Ceritanya gini. Jadi waktu itu di Papua ada konflik yang namanya di Tolikara, ya ingat ya, tahun 2015 yang kabarnya masjid dibakar di Tolikara. Wah, itu ramai. Nah, ketika itu banyak lah tulisan-tulisan yang menyebutkan bahwa memang masjid itu dibakar. Sebagai seorang santri yang salah satu tugasnya adalah muwahhid, pemersatu umat, saya tergerak untuk datang ke sana. Saya investigasi dan lain-lain. Ternyata di sana tidak ada yang namanya masjid dibakar, adanya masjid terbakar. Misalnya gini, antara dan di kan beda ya, dinikahi sama ternikahi. Kalau ternikahi aja ya nggak sengaja, maaf. Kalau dinikahi masih sengaja, nggak ada. Maka dari kata tar dan dia aja bisa ya seperti itu, bisa menimbulkan kekisruhan. Maka ada salah satu makalah, jika satu peluru hanya bisa membunuh satu orang, maka satu tulisan bisa menghancurkan sebuah negara. Saya tertarik pada saat itu. Kemudian didukung dengan makalah lain, barang siapa ingin menguasai dunia, maka dia barang siapa dia ingin mengenal dunia, maka dia harus membaca, dan barang siapa ingin dikenal dunia, maka harus menulis. Setelah saya mulai belajar tentang menulis, ya, teknik menulis, skill dan lain-lain, sehingga saya pada saat itu langsung menulis apa yang terjadi di Tolikara. Saya kirim ke sini ditolak, kirim ke sana ditolak. Wah, kita memang harus mempunyai sendiri, harus mandiri lah. Akhirnya namanya santri online. Setelah santri online lahir, kita fokus dakwah santri online itu kan di dunia maya ya, di Facebook, Instagram, YouTube dan lain-lain. Saya nggak puas. Kemudian begitu sudah dakwah di dunia maya, kita lupa dunia nyata. Di Jakarta saya lihat problem lagi. Begitu balik di Jakarta, ini banyak orang-orang membutuhkan guru ngaji, tapi mereka susah nyarinya yang tentu yang tawasud misalnya gitu kan. Banyak sekali curhatan-curhatan dari teman-teman yang, Mas ini gimana saya mau nyari guru ngaji kok susah, padahal santri katanya banyak. Wah, ini masalah. Saya hadirkan sebuah solusi yang akhirnya melahirkan santri progresif. Jadi di santri progresif ini kita yayasan berbentuknya. Salah satu programnya adalah kita menyediakan tenaga pengajar untuk wilayah ya, Jabodetabek gitu kan, yang mana tenaga expert di bidangnya, dan itu santri. Tim kita sekarang udah ada 450. Nah, kita rencanakan buka di Bandung, Surabaya, Makassar dan lain-lain. Jadi dari histori ya, karena tema kita histori ya, dari cerita-cerita, kalau teman-teman simak dengan baik ya, cerita-cerita ya, saya hanya melakukan satu hal itu, yaitu apa? Ya, melihat masalah, kemudian saya mencoba membuat sebuah solusi. Itu nggak boleh berpaku kepada sebuah masalah. Ya, jadi mungkin itu ya awalan diskusi kita pada pagi hari ini. Sebenarnya banyak yang ingin saya ceritakan ya, tapi karena keterbatasan waktu juga, ini udah 47 menit keterbatasan waktu, jadi ya mungkin itu dulu baru awalan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Luar biasa sekali ya. Sangat-sangat menarik. Nah, dimulai dari berdakwah hingga menjadi seorang santripreneur yang sangat luar biasa. Benar-benar emang cerita sukses yang sangat memotivasi. Menurut saya itu sangat memotivasi sekali. Jadi emang tidak ada yang tidak mungkin. Santri nggak cuma pakai peci, santri nggak punya pakai sarung, santri nggak cuma ngaji, tapi juga santri bisa menjadi seorang entrepreneur yang sangat luar biasa, dan juga santri sangat untuk negeri sangat berpengaruh untuk negeri kita. Salah satu contohnya ini dari Kang Abdul Wahab sendiri. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, dalam sesi tanya jawab ini hanya untuk 3 orang pertama yang akan bertanya dengan format nama, dan juga domisili. Silahkan untuk men-share pertanyaannya di kolom komentar yang ingin bertanya. Gimana teman-teman? Adakah yang ingin bertanya? Ini cerita tadi sempat saya catat bahwasannya yang pertama itu seorang santri harus berpikir mainstream, harus bisa memiliki ide-ide kreatif yang lainnya. Nah, terus dalam melaksanakan apapun, kebanyakan orang itu ikhtiar tawakal. Tetapi ada satu hal yang sering sekali orang tinggalkan, yaitu berhusnudzon. Nah, husnudzon ini akan melahirkan optimisme yang sangat luar biasa. Baiklah, ada pertanyaan dari Mas Satria Putra nih, Kang Abdu. Dari Mas Satria Putra, itu dari Madrasah Aliyah Dail Khairat. Wow, masih muda sekali nih, domisili Jakarta Barat. Untuk pertanyaannya, Mas Satria Putra, silahkan untuk menyalakan mic dan juga videonya agar bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Kang Abdu. Dipersilakan kepada Mas Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bro. Sehat, Kang? Ya, alhamdulillah, tanpa kekurangan apapun, baik ketampanan maupun kegantengan. Alhamdulillah. Kang, ini mau nanya, ketika tadi ya Kang bilang bahwa ingin menjalankan sesuatu, kita harus mempunyai prinsip kayak husnuzon gitu kan ya, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun diri kita sendiri. Nah, tapi ketika kita merasa bahwa husnuzon kita itu ternyata masih kurang, terus apa yang harus kita lakukan, Kang? Itu sih yang saya ingin tanyakan. Kian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab, Mbak. Iya. Akan mau langsung aja atau misalnya kalian jawabannya? Satu-satu biar nggak lupa. Siap. Dipersilakan, Kang. Ya, tadi kan saya cerita bahwa ketika kita ingin melakukan sesuatu dan bagaimana kita sukses mendapatkan sesuatu tersebut, yang pertama adalah berusaha, kemudian berdoa, tawakal, dan berhusnudzon. Nah, yang paling penting kan pertama berusaha. Ketika memang kita sudah nggak berhasil misalnya dalam melakukan sesuatu,
Yang perlu kita lakukan ya jangan putus asa dulu dong. Kadang banyak orang ketika kita saya sudah berusaha, saya sudah berdoa, saya sudah tawakal, saya sudah berhusnuzon, tapi kok nggak apa ya, maksudnya nggak hasil apa yang saya inginkan. Nah, yang pertama kita harus kita kaji dulu dong, apakah usaha kita sudah maksimal, misalnya usahanya hanya ya setengah-setengah, atau usahanya sudah maksimal, berdoanya gimana, apakah kamu sudah maksimal dalam berdoa. Ketika kita menginginkan sesuatu, jangan hanya kita terlalu sombong mengandalkan doa kita sendiri gitu ya, atau kita terlalu terlalu sombong bahwa kita hanya melibatkan doa kita sendiri. Saya ada cerita bagaimana keajaiban doa ketika kita misalnya gini, saya mau menjalani usaha, saya doanya enggak, ya Allah saya lancarkan usaha saya, enggak, saya doanya gini, ya Allah lancarkan usaha saya, ya Allah, dengan usaha ini saya membiayai adik saya di pesantren untuk nafkah orang tua saya, dan saya curhat seperti itu. Kenapa kalau saya terinspirasi doa seperti itu? Karena saya teringat satu kisahnya Abu Nawas. Jadi Abu Nawas jadi Abu Nawas itu kan salah satu tokoh yang ya banyak terkenal humornya gitu kan. Tapi meskipun beliau sering menertawakan orang lain, menertawakan dirinya sendiri, dalam setiap malam itu Abu Nawas itu kesepian. Kenapa kesepian? Karena beliau sudah lama jomblo. Nah, akhirnya beliau ingin punya istri ya, ingin mendapatkan jodoh dari Allah. Beliau berdoa, ya Allah, saya meminta seorang wanita yang cantik, yang pintar, yang putih, bla 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 bla, untuk dijadikan saya sebagai seorang istri, ya Allah. Berdoa, sekali berdoa. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, doanya nggak dikabulkan sama Allah. Terus, ini gimana sih, sudah semakin tua, gitu kan. Umur saya semakin, bahasanya, ya sudah semakin uzur, ya, kok doa saya belum dikabulkan, gitu kan. Nah, kemudian beliau berdoa lagi. Ini doa yang sering terucap ketika seseorang berada di pangkat kejombloan tertinggi. Doanya apa Abu Nawas pada saat itu? Ya Allah, saya minta jodoh. Gak usah yang cantik, gak usah yang penting jodoh, yang penting wanita. Saya minta itu ya Allah. Jadi ketika ada seseorang, misalnya kita sudah mumet lah ya, sudah minta jodoh yang itu nggak dikabul, kemudian kita rubah lagi doanya, ya Allah, saya minta doa seperti apapun lah wanita, yang penting saya dapat ya. Itu setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak dikabul juga sama Allah. Ini Abu Nawas makin pusing, doanya sudah dirubah kok masih juga belum dikabul sama Allah. Akhirnya strategi terakhir, Abu Nawas bukan Abu Nawas namanya kalau tidak cerdas. Dia masih punya seorang ibu, kemudian dia berdoa gini, ya Allah, saya minta jodoh bukan untuk saya ya Allah, tapi saya minta jodoh untuk menjadi seorang wanita untuk menjadi menantu dari ibuku. Kasihan ibuku ya Allah, sudah sepuh. Sebulan dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi strategi doa itu kan banyak. Jadi salah satunya ketika kita misalnya sedang mempunyai hajat sesuatu, doa kita yang diplomatis lah ya. Meskipun Allah alimun, ya Allah paham segalanya, tapi kita membutuhkan hal-hal seperti itu. Doa. Kemudian tawakal. Sejauh mana hati kita sudah bertawakal kepada Allah. Jadinya jelas. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu yahtasib wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Ketika kita sudah bertawakal, kemudian juga kok tidak menghasilkan, kita analis lagi. Apakah tawakal benar? Definisi tawakal yang benar itu seperti apa dan lain-lain. Saya yakin teman-teman sudah tahu. Kemudian husnuzon. Nah, husnuzon itu kan terakhir ketika kita sudah berusaha full, berdoa sudah full, terus tawakal sudah full, baru kita tambah husnuzon. Kalau ya dari 3 sektor yang kita hanya kita lakukan kemudian tidak maksimal, kita tambah husnuzon, husnuzon apapun itu sudah susah akan terjadi. Jadi yang paling pertama, 3 faktor ini, dan husnuzon itu seperti pendukung. Begitu Mas ya, jawaban ngawak ya. Jadi jawaban ngawakan dari saya. Halo. Iya. Wah. Yeah. Tuh, gimana Mas Satria? Apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi? Jadi kita tuh harus memaksimalkan sebaik mungkin tawakalnya, ikhtiarnya, dan juga
yang terakhir itu husnudzon jika ikhtiar dan tawakalnya itu sudah sangat-sangat maksimal dan juga ya. Gimana maksudnya? Oh, halo Mas Satria. Ya udah. Iya, Punten Kang, makasih banget jawabannya ini. Iya, jawabannya mungkin nggak puas ya Mas ya. Enggak, gua baru ketemu jawabannya. Walaupun kita udah husnuzon, tapi kalau misalnya belum beres juga kan, maksudnya juga pasti belum tentu berhasil kan. Iya betul. Yang penting semangat. Semuanya Kang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini Kang Abu, pertanyaan yang kedua dari Mbak Risa Nur Saada, Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim, Mojokerto. Kepada Mbak Risa, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya langsung kepada Kang Abdu. Halo Mbak Rita. Mungkin disampaikan saja kali ya Bang ya, saya bacakan pertanyaannya. Yes. Pertanyaannya itu dari Mbak Risa, selain husnuzon sebagai seorang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk itu Mbak. Halo. Oh iya. Kedengaran. Nah, Mbak Risa. Oh iya. Izin bertanya Kang. Tadi kan bilang Kang Abdul itu dalam situasi mendesak itu butuh husnuzon. Sebagai seorang santri mungkin Kang Abdul punya tirakat atau amalan apa yang bisa mengubah Kang Abdul ketika dalam tantangan itu bisa menjadi peluang yang seperti Kang Abdul tadi ceritakan, mungkin bisa share ada amalan apa kita bisa ngamalin juga gitu. Siap. Ya. Oke Mbak Lisa dari Mojokerto ya. Terkait amalan saya apa ya? Ya kayak memang kadang gini ya. Saya jadi teringat salah satu sahabat Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang berduduk dengan para sahabatnya, kemudian Rasulullah bersabda gini, sebentar lagi akan datang surga, kan gitu. Tuh. Ini para sahabat itu takjub loh. Siapa ini? Rasulullah sampai mengatakan sebentar lagi akan datang seorang yang ahli surga. Ternyata yang lewat orang itu. Bahasanya dilihat dari penampilannya juga biasa saja, dilihat dari amalannya juga biasa saja. Akhirnya salah satu sahabat mencoba investigasi, datang ke rumah orang yang kata Rasulullah di situ. Beliau mengatakan sedang ada konflik dengan istrinya dan izin nginep di situ. Selama 3 hari, seorang sahabat ini yang investigasi nginep di situ melihat sholatnya seperti sholat biasa, sudahnya juga biasa, puasanya juga ya seperti puasa pada umumnya kok. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini orang di surga. Penasaran kan amalannya apa, tirakatnya apa? Tiba 3 hari, sahabat itu pamitan pulang, kemudian apa? Tanya, sebenarnya saya di sini itu mau investigasi, sampai itu dikatakan oleh Rasulullah menjadi orang yang ahli surga, tapi tak lihat amalannya, sholatnya biasa, puasanya malah kayaknya banyakan saya. Sampai punya rahasia amalan apa ya? Dia sahabat itu bilang yang dikatakan ahli surga oleh Rasulullah, kalau dilihat dari amalan, saya sama seperti amalan pada umumnya, cuman saya punya amalan 3 hal. Yang pertama, ketika saya mau tidur ya, saya tidak akan pernah tidur kecuali saya meminta maaf ya, minta maaf kepada orang lain. Mungkin pada hari itu saya berbuat salah, pertama itu. Kedua, saya tidak akan tidur kecuali saya selalu berikrar dalam hati saya selalu memaafkan semua kesalahan orang yang bahasanya berbuat kesalahan pada saya. Jadi gini, apa yang bisa kita ambil dari hikmah itu? Banyak kebaikan-kebaikan, ya,
banyak kebaikan-kebaikan yang mungkin kebaikan itu tergolong kecil, tapi itu manfaatnya banyak. Kalau amalan saya sendiri, yang penting kita itu jadi orang jangan pelit ya, jangan medit, atau bahasanya apa? Kita senang berbagi dengan orang lain. Saya pernah ngetes gini. Waktu itu saya punya project. Nah, project itu gak cool-cool nih. Udah, sepertinya saya sudah maksimal sekali. Seperti yang berusaha berdoa tawakal sudah maksimal. Kok gak cool-cool ya? Saya lihat waktu itu ATM saya cuma tinggal uang 3 juta. Nah, ada orang datang ke situ itu mau minjem uang, saya hanya minjemnya juga 3 juta gitu. Saya gimana gitu kan, akhirnya udah mungkin saya pinjamkan uang itu ke teman saya, dan begitu saya pinjamkan beberapa jam kemudian saya ditelepon project saya cool. Jadi gitu, saya nggak punya amalan apa-apa, saya nggak punya bacaan apa-apa, yang penting kita berusaha saja menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu hidup kita itu enak ya. Paling enak itu kan hidup ketika kita punya banyak teman, nggak punya musuh, jalanin apa aja itu enak, nggak punya beban. Kenapa nggak punya beban? Karena ya seperti itu, kita harus berusaha menjadi orang yang selalu memaafkan. Setiap mau tidur saya juga belajar dari sahabat itu, selalu berikrar dalam hati saya, selalu memaafkan. Misalnya hari ini ada orang yang buat salah kepada saya juga tidak akan tidur kecuali meminta maaf apabila saya punya kesalahan. Akhirnya hidup kita enak. Ketika hidup kita enak, itu apa ya, enak jalin apa aja. Kemudian yang terakhir adalah selalu bersyukur. Itu kan problem kita, misalnya itu kan jarang bersyukur ya, kurang syukur. Kita sering fokus kita mengeluh ketika kita ada satu masalah misalnya, tapi kita lupa bersyukur ketika mendapat ribuan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita akan menjadi orang yang bahagia, yang bisa mendapat apa yang kita inginkan ketika dalam hati kita nggak ada yang namanya rasa syukur. Kebahagiaan bukan ada pada uang, kebahagiaan bukan ada pada rumah, kebahagiaan bukan ada pada mobil. Kebahagiaan hanya ada pada satu tempat, di mana dalam hati yang bersyukur. Itu kan seperti itu. Ketika hati kita bersyukur, tenang. Ketika orang tenang, menjalani apapun pasti enak. Ya mungkin itu seperti itu Mbak Lisa. Terima kasih. Insyaallah. Itu Mbak Risa, jadi tidak ada amalan yang khusus gitu ya Kang Abdu ya. Tidak ada amalan khusus, biasa saja. Nah, baik Kang, mengingat waktunya sudah lanjut pertanyaan yang ketiga dari Mas Eko Supriyanto dari Pekalongan. Silakan kepada Mas Eko. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Abdul dan semuanya. Saya mau bertanya gini, bagaimana cara kita berhusnuzon dalam kondisi pandemi saat ini, dan bagaimana cara mencairkan ide yang ada di otak kita. Kadang kan kalau mungkin kita terbesit ada ide di pikiran kita, tapi kita untuk merealisasikannya itu kadang kok kayak sulit gitu Kang. Mohon bisa mungkin akan punya penjelasannya. Terima kasih. Ya. Oke, Mas Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi khususnya di era pandemi ya. Ya memang gini ya. Tadi saya sudah menerangkan sedikit ya tentang bagaimana situasi peperangan ya, bagaimana kita harus menjadi orang yang siap. Jadi sebenarnya jawabannya hampir sama seperti tadi Mas. Kita di era pandemi sepertinya kita masih bisa khusus ya, bahwa ya sebagai seorang yang beragama, sebagai orang muslim ya, kita punya pemikiran kan dalam setiap musibah ya, pasti kan ada hikmahnya. Nah, kita yang selalu kita fokuskan itu pada musibahnya, kita lupa kepada hikmahnya, sehingga kenapa kok kita kadang gundah gulana, kita hanya fokus pada satu hal. Jadi misalnya gini, ada istilah ru'yatun ni'am fi halatinikum, lihatlah sebuah kebahagiaan dalam setiap penderitaan. Saya mau cerita lagi ya. Jadi saya cerita, dulu ketika saya baru pulang dari Papua Mas, saya kan transit pesawat saya di Makassar. Ketika transit pesawat di Makassar ya, namanya orang desa transit
ngopi-ngopi, ngerokok, ternyata udah ketinggalan pesawat. Pesawatnya udah terbang ke Jakarta. Saya waktu itu hanya punya uang Rp5.000 di Makassar. Begitu tuh saya sedikit panik dong. Ini masalah ini, saya ketinggalan pesawat di negeri apa di daerah orang, nggak punya duit, uang tinggal 5.000. Oh, panik lah. Kemudian apa yang saya lakukan? Wah, ya, saya mempraktekkan satu dawuh kiai saya, ru'yatun ni'am fi halatin niqam, lihatlah sebuah kebahagiaan dalam setiap penderitaan. Oke. Saya sering ngomong ya, kita itu sebenarnya asik loh. Sering coba surat sama Gusti Allah gitu. Saya waktu itu ya Allah Gusti ya ngomong terus terang aja. Inallah sami basir, kok Gusti Allah itu mendengar ya. Ya Allah, saya punya uang 5.000 ya Allah. Saya mau mencari kebahagiaan yang kau janjikan dalam setiap kepahitan. Mana kebahagiaan yang sampai panjenengan janjikan? Saya pasti ada, sehusnudon pasti ada nih. Keluar dari bandara saya beli kopi, beli rokok, udah. Nah, modal 5.000 saya hidup jalan di situ luar bandara. Kemudian saya buat status gini. Setelah sekian lama ditinggal teman-teman nikah duluan, kini saatnya saya ketinggalan pesawat di negeri di daerah orang Makassar. Sejam, 2 jam, 3 jam, 3 jam kemudian saya buka Facebook info, itu ada kisaran 200-an info, yang mana itu orang Makassar semua ya. Ada yang Mas di mana saya jemput ini, yang intinya beberapa jam kemudian ada yang datang dari ujung sana, ada yang datang dari sana, semua nyamperin saya di bandara gitu. Akhirnya saya dibawa ke kota ya, akhirnya mas makan ini tuh, dibeliin tiket pesawat dan lain-lain. Jadi apa yang ingin saya sampaikan dari cerita itu Mas, jadi ya itu, jadi pasti ada sebuah kebahagiaan dalam setiap kepahitan, tinggal message kitanya aja, dan itu bagiannya juga masing-masing gitu kan. Misalnya sebagai seorang pembisnis, saya menemukan kebahagiaan, saya bisa membuat bisnis baru. Sebagai seorang pelajar, mungkin jangan punya ke sisi baiknya, kita bisa lebih fokus dan lain-lain. Yang paling pasti ya kita husnuzon bahwa ini akan segera berakhir, dan ya bismillah lah, kita juga optimis. Kalau kita nggak punya sifat husnuzon, ya udahlah, kita akhirnya hanya ketakutan. Kemudian yang kedua apa tadi ya Mas? Yang kedua, ide. Saya tadi bilang ya bahwa selama ini kita hanya banyak ide-ide hanya berada di kepala, tapi nggak sampai ke kaki. Kenapa? Jadi gini Mas, kita dalam hidup ini harus punya partner ya. Kenapa kok punya partner? Jadi gini, terkadang ide kita ini kan masih menjadi sebuah masalah ya. Masalah kenapa salah? Emang itu belum bisa kita realisasikan kok. Nah, kita harus punya satu partner. Saya sering cerita kepada ibu saya. Ketika saya mau bikin apa-apa, saya cerita, Bu. Saya nggak cerita ke orang lain. Saya punya kayak gini, pengen buat kayak gini. Menurut ibu gimana? Oh, ini nak, gini. Akhirnya dikasih solusi sama ibu, dikasih masukan sama ibu. Kenapa ibu itu kan penting. Jadi sampai ada satu ulama di Hadratul Maut Yaman itu, ketika ada orang datang ke beliau minta doa, beliau tanya, apa kamu masih punya ibu? Punya, pulang dan minta doa kepada ibumu. Nah, kita kan sering minta pendapat ini, minta pendapat itu, tapi kita terkadang mengabaikan orang tua kita itu jadul, orang tua ini. Tapi ketika orang tua kita ngasih masukan, ya kita meskipun nggak semuanya bisa kita lakukan, itu orang tua itu sudah bahagia ketika kita minta pendapat mereka. Ketika orang tua sudah bahagia, yang ada apa? Ridho, keriduan. Ketika orang tua sudah ridho, Allah juga ridho. Akhirnya kita menjalankan apapun itu enak. Jadi seperti itu Mas Eko. Oke kan, matur nuwun kan. Sami-sami. Nah ya, 3 pertanyaan sudah dijawab oleh Kang Abdu. Ini masih ada 3 pertanyaan lagi nih Kang. Apakah Kang masih ada waktu untuk menjawab 3 pertanyaan lagi? Ya, mohon maaf, ini saya harus meluncur ke Dinkop. Oh, siap. Ya, keterbatasan waktu ya, mungkin nanti kita bisa jumpa lagi. Yang paling enak tuh malam ya sambil ngopi, jadi nggak ngantuk. Jadi kalau ini nggak ada kopi kayak ambiar gitu ya. Insyaallah. Saya tuh ingin cerita banyak hal sebenarnya ya banyak hal ya, tapi karena keterbatasan waktu nanti ya, teman-teman bisa silaturahim di Instagram saya @kangabdu.
Nah, silakan teman-teman di follow agar bisa bareng ngobrol-ngobrol bareng ngopi ya, tentunya bisa bantu. Kang Abdu. Ya, ini terima kasih banyak buat Exapreneur. Iya, ini terima kasih banyak, semoga ya makin sukses. Saya senang ya, maksudnya ya banyak hal kita dalam hidup ini kita butuh kolaborasi ya dengan orang lain gitu kan, karena kita hidup juga bermasyarakat. Semoga Exapreneur makin sukses dan semua teman-teman di sini ya bisa menjadi orang yang sukses. Banyak satu lagi penutup ya. Banyak ketika saya ngisi seminar misalnya, Mas gimana biar menjadi orang yang sukses? Bagi saya orang sukses itu kan satu ya, ketika dia biasa bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, jadi ukuran kesuksesan itu ketika kita bermanfaat bagi orang lain, insya Allah kita sudah menjadi orang yang sukses. Jadi tetap semangat. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak untuk Mbak Moderator, untuk teman-teman semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan terima kasih kepada Kang Abdu. Pastinya sangat bermanfaat bagi kita semua, pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa. Nah, untuk teman-teman pertanyaan yang belum dijawab ke Kang Abdu, mohon maaf ada batasan waktu dari Kang Abdu sendiri. Jadi teman-teman bisa follow IG-nya Kang Abdu biar bisa sharing bareng, ngobrol bareng, dan ngopi bareng ya teman-teman. Baiklah. Ayah. Ngomong Islam, betul ya. Yang ngomong, pengen ngomong di jam sana. Ngomong. Pengen ngagak ini mau ngagak ngomong di kepala ada sing tak apa ya sih. Kan ngubur sudah minggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.